Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wajahada fillahi haqqa jihad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan satu kalimat yang tercantum di dalam Al-Qur'an berkali-kali, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Karena beliaulah yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Di mana pada saat itu yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu sudah tidak berguna lagi syafaat. Illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih, wa radhiyalahu qaula, dan yang diridhai perkataannya. Quran surah Toha ayat 109. Adapun hamba yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, satu-satunya nabi yang memberikan izin untuk memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan ketaatan atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kita berupaya untuk semakin rajin salat berjamaah ke masjid, kalau kita berusaha untuk tidak terlambat saat sholat Jum'ah, minimal sebelum khatib naik mimbar, atau kalau kita selalu berusaha untuk rajin menghadiri majelis taklim atau pengajian untuk menambah wawasan ilmu agama kita, atau kalau kita selalu banyak berzikir, lisan kita basah dengan banyak berzikir kepada Allah, serta rajin membaca Al-Quran dan banyak bersedekah dan semua amalan-amalan yang lain, ini menunjukkan bahwa kita telah berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena pada prinsipnya al-imanu yajidu bit-ta'ah. Iman akan selalu bertambah apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqushu bil ma'asi, dan iman akan berkurang apabila kita bermaksiat kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba yang dicintai Allah. Hari ini kalau tidak keliru sudah masuk tanggal 26 Sya'ban 1447 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2026. Insyaallah kurang lebih 5 hari lagi kita akan berjumpa dengan suatu bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema amalan yang perlu ditingkatkan menyambut bulan Ramadan. Salah satu amalan yang perlu ditingkatkan
yang barangkali pernah disampaikan oleh para mubaligh, para khatib, para ustadz. Salah satunya yang pertama, rajin puasa sunnah, terutama di bulan Sya'ban. Hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, rajin tilawatil Quran, rajin membaca Al-Quran, supaya lisan kita terlatih membaca dengan lancar dan fasih. Kemudian yang ketiga, mengkaji ulang bab fikih Ramadan, fikih puasa, sekaligus juga fikih zakat, supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan sesuai dengan konsep Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain 3 poin yang khatib sebutkan tadi, khatib akan menambah dengan poin yang keempat, yaitu ada suatu amalan yang memiliki peranan penting di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Amalan itu adalah banyak bersedekah. Mengapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Maka kita harus menyambutnya dalam keadaan jiwa yang suci pula. Dan untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati kita, salah satunya yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Sedekah dapat mensucikan jiwa. Sedekah dapat membersihkan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah sedekah dari harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, al-ayah. Yang gunanya untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan diri mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu kita pahami pula bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah sir atau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Walaupun sedekah terang-terangan boleh-boleh saja. Namun sedekah sir, sedekah secara rahasia adalah lebih afdol, lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, tidak apa-apa. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Ini akan tetapi kata Allah, jika kamu menyembunyikannya, jika kamu merahasiakannya dan memberikan kepada fuqara wal masakin, termasuk kepada masjid dan lain-lainnya, itu adalah lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dengan sedekah tersebut Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu, Allah akan menghapus dosa-dosamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Banyak berbagai macam cara untuk mengamalkan sedekah secara rahasia. Bisa langsung dimasukkan ke kotak amal, atau kalau nominalnya besar bisa langsung transfer via banking atau ATM, tetapi tanpa mengirimkan struknya. Mungkin dengan cara-cara yang lain masih banyak untuk bersedekah secara sir, rahasia. Hadirin jamaah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sedekah tidak akan menyebabkan seseorang jatuh miskin. Belum pernah kita mendengar ada orang yang jatuh miskin gara-gara banyak sedekah, belum pernah. Hal ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta tidak akan berkurang gara-gara karena banyak sedekah. Bahkan sebaliknya para jamaah sekalian, kalau kita rajin bersedekah, Allah akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana Allah berfirman
menegaskan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Saya bacakan satu saja untuk mewakili semuanya. Bisa dibaca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, yang dimaksud dengan pinjaman yang baik adalah infak, sedekah yang terbaik dan halalan thayyibah. Wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan menggantinya pinjaman itu dengan balasan yang berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan hanya Allah yang dapat menyempitkan, dan hanya Allah pula yang dapat melampangkan rizki, yang meluaskan rizki. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Makanya dalam bahasa Indonesia kita mendengar istilah terima kasih. Ini maknanya semakin banyak yang kita kasih, semakin banyak pula yang akan kita terima. Maksudnya semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pula limpahan balasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Jadikanlah bagi kita orang beriman, jadikanlah prinsip ini sebagai mindset kita, sebagai keyakinan kita, sebagai pola pikir yang kuat dalam hati kita, bahwa kita tidak perlu ragu-ragu dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-ayah. Tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Hud ayat 66. Di ayat ini binatang saja sudah dijamin, apalagi kita orang-orang yang beriman. Rizki sudah ditakar, tak mungkin akan tertukar. Rizki sudah ditakdir, tak mungkin akan tersingkir. Allah Maha benar, tidak mungkin keliru. Allah Maha adil, tidak mungkin zalim. Allah Maha bijaksana dan Maha teliti, tidak mungkin sembarangan. Ini yang perlu kita pahami. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Selain itu, kita juga perlu merencanakan, mengkalkulasi berapa jumlah nominal harta yang akan kita sedekahkan. Kita kalkulasi kalau sebelum Ramadan berapa, dan kalau ketika masuk Ramadan juga perlu dikalkulasi berapa jumlahnya. Yang jelas, sedekah Ramadan harus lebih besar nominalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekah pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan luar biasa. Sebagaimana hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqatil afdal? Ayyu sadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala sadaqatun fi Ramadan. Maka Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Selain itu, kita juga memahami bahwa pahala amal kebaikan apapun di bulan Ramadan, balasannya Masya Allah sangat banyak dan berlipat ganda. Mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asrati amsaluha ila 700 dhifin. Setiap amal kebaikan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Inilah bonus bagi kita. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah, itulah 4 amalan yang perlu kita amalkan, yang perlu kita motivasi kembali, yang perlu kita lebih semangat lagi di dalam menyongsong atau menyambut bulan Ramadan ini. Dan sebagai tambahan, kalau kita berdoa, jangan hanya minta kepada Allah, Allahumma ballina Ramadan,
ya Allah sampaikan umur kami dengan bulan suci Ramadan. Atau membaca doa yang sering dibaca oleh para ustadz, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani, doa yang berbunyi Allahumma sallimna Ramadana, Allahumma sallimna li Ramadana. Ya Allah, antarkan kami sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadana, dan antarkanlah Ramadan kepada kami. Wa tusallimhu minna mutaqabbalan, dan kabulkan amal kami di bulan Ramadan. Kita tidak hanya minta kepada Allah supaya bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana nas ini, akan tetapi lebih dari itu, kita minta kepada Allah agar diberi kemampuan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki yang melimpah dan barokah, sehingga mampu untuk mengamalkan program-program atau agenda-agenda di bulan Ramadan nanti secara optimal. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Mumpung kita masih ada sisa umur, mari kita fokus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita. Tidak mungkin setiap orang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Terbukti beberapa hari yang lalu banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Ramadan sudah tinggal sebentar lagi. Dan ingatlah bahwa kita hidup di muka bumi ini. Ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah. Kita diberi izin numpang berpijak di atas bumi ini. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah selalu menegaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ahli hikmah berkata, "Laisad dunya maskanan." Dunia ini bukan tempat tinggal. Innamad dunya mamatan. Tetapi dunia adalah tempat meninggal. Hidup di dunia ini hanya sementara. Akhirat yang akan kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu diridhai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan mampu mengamalkan 4 poin amalan yang saya sebutkan tadi, dan semoga pula Allah akan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat wal afiyah, umur yang barokah, rezekinya juga barokah, sehingga bisa mengamalkan amalan-amalan bulan Ramadan dengan baik dan lancar, selamat dari segala macam bencana, selamat dari segala macam musibah, selamat pula dari segala takdir yang buruk, dan selamat pula dari wabah penyakit yang katanya viral, ada virus-virus baru saat sekarang ini. Allahumma amin. Dan suatu saat jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, lisan kita bisa mengucapkan kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi
faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahu akbar. Allahumma ahilhu sahra Ramadan alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Allahumma ballina Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fadilatan wa rahmatan wa maghfiratan fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimis shalah.